Setetes air mata mengalir dari sudut mata wanita itu, lalu menetes ke atas meja. Kebetulan saja diperhatikan oleh seekor lalat di dekatnya, ia dengan cepat terbang ke meja. Gunakan tetesan air mata ini. Dia menulis namanya di atas meja. Wanita itu melihat ini, langsung ketakutan. Dia tidak percaya, bagaimana bisa seorang pacar berubah menjadi seekor lalat. Untuk memeriksa apakah ini benar, dia meletakkan jarinya di atas meja. Lalat itu mengikuti jarinya dan hinggap di telapak tangannya. Wanita itu mulai bertanya, apakah kamu benar-benar pacarku? Lalat itu segera mengangguk. Pacarnya bertanya bagaimana dia meninggal. Apakah kematiannya tidak disengaja? Lalat itu segera menggelengkan kepalanya. Pacarnya menanyakannya lagi karena kematiannya bukan karena kecelakaan. Lalu bagaimana cara matinya? Pada saat ini, lalat itu segera memusatkan perhatiannya pada majalah di sebelahnya. Lalu terbang tepat ke wajah orang kaya itu, berkata kepada wanita itu. Orang kaya inilah yang membunuhnya. Saat ini, air mata wanita itu mengalir lagi. Kali ini dia akhirnya mengerti. Ternyata orang kaya bersikap baik padanya karena ingin mengambil alih. Karena ini, baru saja membunuh pacarnya Nani, pikirkanlah hal-hal ini. Wanita itu sejenak kebingungan, dia bertanya pada Nani apa yang harus dilakukan. Nani juga tidak ragu-ragu, dia terbang menuju pewarna, lalu terbang ke gambar orang kaya itu. Gambarlah garis merah di lehernya. Wanita itu segera mengerti maksudnya. Untuk membalaskan dendam pacarnya yang sudah meninggal, dia melatih lalatnya. Untuk mencegah racun lalat merugikan Anda, wanita itu membuatkannya masker gas. Gunakan tusuk gigi untuk membentuk otot, berlari di atas es setiap hari. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi pembunuh lalat. Hari itu dia diam-diam terbang ke kamar tidur orang kaya itu. Gunakan berat badan Anda untuk mematikan rokok. Kemudian bersandar pada otot-otot tubuh Anda. Dorong rokoknya dengan keras. Di bawah selimut orang kaya yang masih bermain ponselnya mencium bau asap. Angkat selimut dan lihat, api hampir membakarnya sampai mati. Untuk menghilangkan lalat ini, orang kaya itu menyebarkan pestisida dalam jumlah besar di atas meja. Namun, yang tidak dia duga adalah, lalat tidak tertipu, dan membuang semua racun itu ke dalam anggur orang kaya. Orang kaya itu mendapati bahwa dia meminum lebih dari separuh anggur. Untungnya, muntah tidak masalah. Dari sekarang, setiap kali dia makan, akan membiarkan bawahannya mencoba lagi dan lagi terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia melahapnya. Namun Nani tidak menyerah saat ini. Dia menggunakan pinset untuk mengasah cakarnya menjadi cakar baja. Lalu di bawah lampu meja, potong celah pada kawat. Kemudian mulai melecehkan orang-orang kaya. Pimpin dia ke bawah tali. Orang-orang kaya menamparkan tali, segera mengalami syok dan seluruh tubuh gemetar. Menyaksikan orang-orang kaya disiksa sendiri hingga merasa malu. Nani menari dengan gembira. Namun saat ini, sebuah meriam mainan menarik perhatiannya. Dia dengan cermat mengamati posisi meriam di dalam ruangan. Hal ini menyebabkan dia segera membuat rencana baru, pulang. Dia meminta pacarnya untuk mulai membuat bubuk mesiu. Tuang bubuk mesiu ke dalam pipa besi. Lalu masukkan bola baja. Lalu gantung botol kok tidak jauh dari situ. Gunakan korek api untuk menyalakan bubuk mesiu. Detik berikutnya botol kok langsung pecah. Percobaan yang berhasil. Hal ini membuat Naini di satu sisi menari dengan gembira. Kemudian pacarnya memasukkan bubuk mesiu ke dalam keranjang kecil. Nani membawa bubuk mesiu ke rumah orang kaya itu. Tuang bubuk mesiu ke dalam tong, dia terjatuh beberapa kali berturut-turut seperti ini. Saat dia akan menyelesaikannya, orang kaya di sebelah telah menemukannya. Dia menutupi laras pistolnya dengan tangannya, ambil bola baja dari samping dan masukkan ke dalamnya. Kemudian gunakan pemukul lalat untuk mengikat umpan, tidak mengetahui bahwa Nani telah keluar dari lubang di belakang, juga menggodanya sebentar. Saat ini, orang kaya itu benar-benar tidak tahan lagi, meminta bawahannya memasang berbagai jenis firewall di rumah. Pintu tahan api dan pengawasan. Siapapun yang masuk dari luar, diperlukan pemeriksaan keamanan inframerah, dari sekarang. Tidak peduli metode apa yang digunakan Nani, akan terdeteksi oleh teknologi tinggi. Saya tidak punya pilihan selain meminta bantuan pacar saya. Pacar perempuan pergi ke rumah orang kaya, coba buka jendela dengan sepotong besi. Tanpa diduga, orang-orang kaya muncul, dan meletakkan tangannya lagi di bahu wanita itu. Hal ini membuat Naini di luar sangat marah. Tapi saat ini, wanita yang mengambil keuntungan dari orang kaya tidak menaruh perhatian. Putar sekrup dengan potongan besi. Nani mengambil kesempatan itu untuk memeluk sekrupnya. Bawa dia masuk secara langsung. Pada saat ini, orang kaya itu merasa tidak nyaman. Tapi demi wajah, berpura-pura mengatakan oke di depan wanita, tidak tahu. Saat ini, Naini sedang memotong pinggang orang kaya, tidak memakan waktu lama. Darah merembes ke dalam pakaian orang kaya itu. Melihat sesuatu yang salah, orang kaya itu dengan cepat berkata bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Biarkan wanita itu berbalik. Dan Nani pun lari menyusuri mulut gua, pulang ke rumah. Wanita itu menggunakan jarum suntik untuk membersihkan darah dari tubuh Nani. Setelah pelajaran ini, orang kaya telah sepenuhnya menutupi lalat. Anda juga harus memakai helm saat pergi rapat.
Selama masih ada lalat, dia akan memukulnya dengan tangannya. Pada saat ini, Nani di kepala pelanggan. Orang kaya di samping melihatnya dan langsung menamparnya. Nani kemudian mendarat di wajah pelanggan lain. Orang kaya itu melihatnya dan menamparnya lagi. Itu berakhir di kepala seorang lelaki tua. Ketika orang kaya itu melihatnya, dia segera memungut sampah itu. Letakkan langsung di kepala orang tua itu. Orang kaya tidak hanya gagal menegosiasikan proyek tersebut, juga tercermin oleh pelanggan. Setelah orang kaya itu mengetahuinya, dia ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya. Naini di samping melihat ini dan mengambil korek api di lapangan. Langsung membakar perbendaharaan kecilnya, pulang ke rumah. Semakin banyak orang kaya memikirkannya, semakin buruk keadaannya. Keamanan di rumah sangat ketat. Bagaimana dia bisa masuk? Pada saat ini, berbalik untuk melihat lubang kecil di jendela. Kemudian segera hubungi supervisor. Ternyata wanita itu sedang mempermainkannya. Dia kemudian memanggil wanita itu ke rumahnya. Tanyakan padanya apakah dia mengetahui hal ini. Tidak bisa menyembunyikannya lagi. Wanita itu mengeluarkan pisau dan berbalik untuk membunuh orang kaya itu. Tanpa diduga, orang kaya itu menghalangi jalannya. Dan mengambil kesempatan ini untuk menculiknya. Mengancam Naini untuk segera keluar. Pada titik ini Nani langsung menyerah. Langsung ke kaki orang kaya. Melihat hal tersebut, orang kaya itu segera mengangkat kakinya yang bau untuk menginjak-injak Nani hingga tewas. Saat ini, Nani dengan cepat mengambil jarum besi dari tanah. Kaki orang kaya itu langsung ditusuk. Wanita itu mengambil kesempatan ini untuk segera pergi. Pada saat ini, orang kaya itu segera mengambil pistol dari dinding. Tembak Nani. Untungnya pelurunya meleset. Kemudian dia mengambil pistol semprot dan menyemprotkannya sembarangan di rumah. Akibatnya, lalat tersebut tidak terbunuh, bahkan menghancurkan rumahnya sendiri. Lihat, ini bukanlah solusinya. Orang kaya itu menculik gadis itu lagi. Dan mengancam Nani dengan jarum baja, menyodok Nani secara acak. Terakhir, gunakan jarum besi. Memaku Nani langsung di atas meja. Wanita itu dengan cepat mencabut jarum baja itu. Untungnya Nani baik-baik saja. Beritahu wanita itu rencananya. Wanita itu segera mengerti maksudnya. Nani kemudian menutupi dirinya dengan bubuk mesiu. Pada saat ini, orang kaya itu menyalakan lampu dan mencoba membakar Nani sampai mati. Saat ini Nani berlari menembus api. Api segera menghanguskannya. Dia menyerbu ke dalam laras pistol seperti peluru. Detik berikutnya bola baja segera dilepaskan. Melewati tubuh yang kaya, pukul botol pembakar di belakangnya. Rumah itu langsung meledak. Untungnya wanita itu lolos lebih dulu sesuai rencana. Oleh karena itu, orang kaya harus bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Setahun kemudian wanita tersebut sedang mengendarai sepeda motor di jalan. Saat ini, seorang preman mendekat untuk melecehkan. Namun saat ini, sesuatu langsung menjatuhkannya. Hanya dalam asap hitam, seekor lalat terbang dengan memegang jarum baja, berencana mencungkil matanya. Pria itu langsung ketakutan dan lari. Ternyata Nani belum mati, baru saja mengubah identitas. Diam-diam melindungi wanita yang dicintainya dalam kegelapan. Inilah akhir ceritanya.